Kalau nggak mau maju, saya ke belakang. Tak jemput satu persatu, tak suruh maju. Apakah saya menyeramkan itu sampai teman-teman nggak mau ke depan? Apakah saya kelihatan menakutkan? Yang boleh tidak diisi hanya yang bagian depan pol ini nggak apa-apa diisi, nggak diisi. Cuma yang inilah tolong diisilah. Ayo, ayo, agak ke sini, ke depan bukan ke tengah tapi ke depan, ke depan. Ayo, yang belakang ini maju ke sini, nggak apa-apa. Karena saya tidak semenyeramkan itu kok teman-teman. Ayo, maju lagi, maju lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wis melek? Ngantuk? Tadi malam tidurmu nyenyak? Mimpi apa? Ndi sing mimpi cewekmu sapa sing mimpi cewekmu? Wow. Ceweknya siapa? Mahasiswa Asia, Dina Karamoy atau siapa gitu. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan apa yang sudah teman-teman pelajari di dua pertemuan sebelumnya. Dua pertemuan sebelumnya teman-teman belajar tentang apa? AI. Boleh slide saya, Mbak? Kalau nggak salah, teman-teman kemarin sudah belajar tentang konten dan copywriting, meskipun hanya sekilas ya, karena saya yakin teman-teman cuma diajari tentang fundamental konten digital itu isinya apa aja, copywriting itu jenis-jenisnya kayak gimana. Nah, karena teman-teman sudah belajar tentang konten dan copywriting, hari ini kita akan belajar teknis, tapi nggak akan belajar sama saya. Nanti saya bawa tim orang-orang di balik kontennya Institut Asia Malang itu yang nanti akan ngajari teman-teman secara teknis. Tapi nggak usah mikir yang wah kalau teknis berarti aku harus belajar Adobe Premiere, harus belajar After Effects. Enggak, kita belajar yang gampang aja teman-teman. Jadi itu. Kok mati Mbak? Oh, nggak usah kenalan karena kelamaan, karena kebetulan saya juga ada di kelas sebelah. Oke. Nggak bisa. Ini jurusannya apa aja yang sesi 2 ini? Manajemen mana? 1, 2. Akuntansi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Yang akuntansi 1, 2, 3, 4, 5, 15. DKV 30. Informatik atau teknik informatika 500. SK sistem komputer 100. Karena kita redominasi, jadi nolnya hilang 1. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan sedikit banyak belajar tentang content creating, tapi nanti saya fokusnya lebih ke masalah strategi campaign digital. Karena kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang yang namanya content creating, hari ini kita akan belajar tentang strategi campaign digital itu kayak gimana. Karena ibaratnya kalau teman-teman bisa ngonten, teman-teman iso perang, tapi kalau nggak tahu strateginya, ibarat maju ke medan perang tapi kita nggak punya strategi apa-apa, itu sama dengan bodoh. Makanya kita mikirin strateginya juga teman-teman. Tapi sebelum itu nanti kita akan belajar bareng sama secara teknis juga. Nah tapi untuk teknis nanti akan ada beberapa teman saya. Satu nanti ada Kak Igun, kedua nanti ada juga Kak Anas.
yang akan sedikit banyak sharing tentang teknis visual graphic designer sama editing video. Tapi kita pakai yang simple-simple aja, karena saya yakin teman-teman cita-citanya, karena seperti yang saya polling tadi ya, tidak semuanya dari jurusan DKV. Karena bukan dari jurusan DKV, otomatis ya kita pakai software yang familiar, gitu teman-teman ya. Contoh software yang familiar apa kalau untuk video editing? Capcut. Itu paling familiar, paling gampang. Nanti kita akan belajar tentang Capcut bareng Kak Anas, di mana Kak Anas ini adalah alumni Institut Asia Malang juga. Dia dari jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, beliaunya juga alumni sini, dan saya ambil jadi seorang video editor di Asia atau konten kreatornya Asia itu mulai dari semester 5. Jadi belum lulus sudah tak ajak kerja, karena memang top market top konten skill di bidang editingnya mantep. Karena dulu waktu SMK dia juga sudah terlibat mengelola salah satu channel YouTube yang cukup gede di Kota Lumajang, Bang Iwan Channel. Jadi salah satu channel jurnalistik. Ada yang orang enggak no? Izin berarti. Karena kemarin banyak juga. Nah, yang kedua nanti ada Kak Igun, dia juga orang Lumajang. Dia alumni DKV Institut Asia Malang juga, kerja di Institut Asia Malang juga mulai dari sebelum lulus. Nah, nanti kita akan banyak belajar tentang Canva. Karena kalau kita ngomongin graphic designer, salah satu software yang paling gampang dipakai itu adalah Canva. Nah itu. Nah, saya di sini akan bicara sedikit tentang strateginya aja. Kayaknya baterainya habis, minta tolong di next Noe. Saya akan bicara tentang strateginya aja, karena saya juga ada di kelas sebelah. Terus. Nah, saya akan bicara tentang ini teman-teman. Strategi untuk bikin campaign digital. Bisa? Kok saya enggak bisa ya? Apa jangan-jangan tangan saya nggak bisa lagi? Apa perlu nggak usah ditutup? Atau harus pakai punya saya sendiri? Yang perlu ganti. Oke teman-teman, jadi gini, tadi saya ngomong bahwa teman-teman kemarin sudah belajar konten, sudah belajar copywriting, sudah nyoba bikin konten, sudah belajar coba bikin copywriting. Nah di sini saya pengen sedikit ngomong tentang strategi untuk campaign digitalnya itu kayak gimana. Nah teman-teman, tujuan akhir dari salah satu mata kuliah BP1 ini nanti teman-teman itu adalah membantu untuk promosi atau membantu untuk kampanyenya event kita di BP3. Sudah tahu event BP3-nya itu apa? Apa? Mie diapakan? Dijual. Apakah event kita cuma jualan mie? Secara garis besar tidak. Jadi overview dari event Institut Asia Malang di BP3 kita ada namanya Asia Festival Parade Mie Nusantara. Gambaran besarnya kita mau memecahkan rekor muri untuk sajian mie dengan mengkolaborasikan rasa-rasa atau masakan-masakan daerah terbanyak se-Indonesia. Jadi nanti kita akan bikin varian mie itu 120 lebih untuk kita jual plus kita makan plus itu untuk memecahkan rekor muri. Itu gambaran pertama. Jadi nanti akan ada misalnya mie rawon, mie pecel, mie kuah soto, mie lontong, mie saus tauco, mie pokoknya mie lah gitu ya. Nah itu gambaran event kita. Nah teman-teman, nanti di BP1 itu akan bantu kami untuk mempromosikan itu via digital. Tahap awal, teman-teman kemarin sudah belajar yang namanya AI fundamental. Sudah belajar AI sampai seharian, sampai ngantuk-ngantuk kan ya. Nah, setelah belajar AI, teman-teman belajar tentang apa? Grooming atau personal selling? Communication skill. Waktu itu sarjana ya, communication skill. Terus setelah communication skill, teman-teman belajar tentang grooming.
Nah, setelah grooming teman-teman belajar tentang content and copywriting. Jadi itu sudah kita tata sedemikian rupa. Mulai dari teman-teman itu belajar tentang teknologi terbaru AI. Setelah belajar AI, teman-teman belajar tentang gimana sih caranya ngomong dan personal selling. Gimana sih caranya menjual diri, gitu ya. Terus yang ketiga, gimana caranya mempercantik penampilan kita, memperbagus, membuat good looking penampilan kita. Nah, sekarang saatnya teman-teman tampil di sosial media. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Tapi untuk praktek teman-teman nanti bantu kita untuk jualan event kita, yaitu Parade Mie Nusantara. Nah, ini nanti juga linear dengan tugasnya teman-teman. Nah, sebelum kita ngomongin teknis, saya pengen sedikit bicara tentang strategi kalau mau bikin campaign itu kayak gimana sih? Satu, kalau teman-teman mau bikin campaign itu ya nggak koyo sing penting posting, sing penting posting, sing penting posting. Karena kalau kita bikin campaign itu kan kita punya tujuan. Salah satunya kalau kita ngomong event BPTP 3, tujuannya adalah gimana caranya banyak orang yang datang ke event kita. Nah, itu teman-teman. Terus setelah tahu tujuannya kan banyak orang yang datang ke event kita. Yang kedua adalah yang datang siapa atau audiensnya itu siapa. Terus yang ketiga, sebelum membuat konten kita itu kan juga harus tahu kompetitor. Nah, makanya nanti teman-teman boleh lihat kompetitor konten-kontennya itu kayak gimana. Terus yang keempat itu teman-teman harus menentukan mau pakai platform yang mana. Karena kalau kita ngomong platform sosial media kan banyak. Ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, dan lain sebagainya. Teman-teman mau pakai platform yang mana? Terus yang kelima itu adalah gimana caranya membuat konten yang berkualitas. Itu nanti yang akan diisi oleh Kak Ana sama Kak Igun. Yang pertama saya sedikit ngomongin tentang goal and objective. Kira-kira kalau kita ngomong event Parade Nusantara, kira-kira menurut teman-teman goalsnya event itu apa? Goalsnya teman-teman untuk promosi event ini apa? Untuk goalsnya teman-teman dalam membuat konten untuk mempromosikan event kita itu goalsnya apa? Apa? Biar ramai, biar banyak yang datang dan ada yang beli juga, itu kan? Jadi teman-teman sudah jelaskan goalsnya. Terus yang kedua, yang datang ini juga harus kita mapping siapa yang datang di event kita. Makanya setelah tahu tujuannya kita harus mengidentifikasi target audience. Nah, audience itu sopo sih? Next. Nah, audience itu adalah sekelompok orang dengan karakteristik tertentu yang berpotensi menjadi konsumen suatu brand, suatu event atau suatu produk. Kalau produk kita ini adalah event, di mana event kita itu adalah mie-mian, menyajikan mie variannya terbanyak, kira-kira target audiens kita siapa? Siapa? Orang yang suka mie. Bener, 100. Tapi kalau kita ngomong orang yang suka mie, itu kan banyak. Kalau kita persempit lagi, kira-kira profesinya apa? Food vlogger, mahasiswa. Terus? Food vlogger, mahasiswa. Terus? Kira-kira siapa lagi yang mau datang ke event kita? Anak SMA mau nggak? Ibu rumah tangga mau nggak? Nah, itu bisa kita perluas. Gitu. Terus kalau kita ngelihat eventnya ini di Malang, secara demografi audiens kayak gimana? Yang paling memungkinkan datang ke event kita karena event kita satu hari orang mana? Malang. Selain Malang, Batu, Malkap, Malang Kabupaten, atau paling pol-polan Pasuruan. Nah, itu contoh ketika kita mapping yang namanya target audience. Jadi kita nggak bisa ngomong event kita ini audiensnya siapa? Orang yang suka mie. Bener.
Itu nggak salah, tapi kita bisa persempit lagi, kita bisa lebih spesifik lagi. Bahkan nanti tugasnya teman-teman itu sampai bikin next Mbak, yang namanya audience persona. Jadi nanti contoh, ini saya ngambil contoh misalnya dari misalnya produknya Villa. Kenapa gue nggak produknya mie? Ya karena nanti tugasnya teman-teman kan salah satunya bikin ini. Kalau saya kasih contoh tugas, kalau saya kasih contoh yang sudah spesifik ke mie kan terlalu gampang gitu ya. Nah intinya ini tak kasih gambaran. Contoh kalau kita ngomong mapping audience tuh harus ada sampai audience persona kayak gini teman-teman ya. Kira-kira yang bakalan datang ke event kita itu siapa? Gitu. Contoh kita harus ngasih data pribadinya kayak siapa. Misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Susilo gitu. Terus Susilo ini usianya berapa? Usianya itu 18 sampai 35 tahun antara itu. Terus pekerjaannya Susilo ini apa? Ya mahasiswa. Selain mahasiswa dia juga freelance sebagai konten kreator misalnya. Nah, jadi harus ada mappingnya kayak gini teman-teman. Sampai pain point itu adalah kesulitan apa yang dihadapi. Terus di sini juga ada solusi plus konten yang cocok. Jadi itu audience persona. Intinya untuk membuat konten yang bagus, yang tepat sasaran, kita harus tahu audience persona. Contoh, kita pengen menyasar audience yang usianya itu masih 18 sampai 35 tahun, tapi kontennya ke bapak-bapakan. Kan ya nggak tepat sasaran. Itulah pentingnya kita tahu audience persona. Nah, makanya dalam tugasnya nanti salah satunya teman-teman harus bisa mapping audience persona. Ini nanti tak masukkan ke dalam materi kok, bisa di ini. Next 2 kali. Next lagi. Nah, terus yang kedua, setelah kita tahu audience persona, kita juga harus bisa memilih platform mana yang cocok untuk distribusi konten kita. Karena setiap sosial media itu punya karakteristik masing-masing. Karena saya juga ngajar di kelas sebelah, saya di sini bahasnya singkat aja ya. Intinya gini, menurut teman-teman, kalau tadi sudah kita sudah bahas bahwa target kemungkinan yang mau datang itu adalah orang yang suka makan atau suka mie, bisa mahasiswa, bisa bisa mahasiswa, bisa anak SMA, bisa ibu rumah tangga. Kira-kira platform sosial media apa yang paling cocok untuk promosi konten kita? Promosi event kita? Satu, TikTok. Kenapa kok TikTok? Intinya bisa menjangkau semua kalangan. Yang kedua apa? Instagram. Kenapa kok Instagram? Anak muda banyak yang suka Instagram. Jadi itu contohnya mapping sosial media. Karena setiap platform sosial media punya karakteristik masing-masing. Contoh, next. Misal ini ya, ini penggunanya. Terus next. Nah, ini contoh. Kalau kita ngomong YouTube ini adalah salah satu sosial media paling populer di Indonesia. Ada sekitar 139 juta pengguna. Tapi apakah segampang itu untuk bikin konten di YouTube? Algoritma YouTube kayak gimana? Apakah cocok kalau untuk promosi event yang kurang lebih tinggal 50 hari lagi? Harus kita pikirkan juga. Gitu loh, itu contoh. Karena kalau kita ngomong tipe kontennya video, tutorial, musik dan lain sebagainya, fiturnya ono channel, ono langganan, ono live streaming dan lain sebagainya. Jadi YouTube kita coret karena kurang cocok untuk promo dadakan. Karena untuk membangun channel YouTube perlu waktu yang cukup lama. Kecuali YouTube ini kita endorse atau kolaborasi sama YouTuber yang sudah punya nama. Itu contoh. Yang kedua, next. Facebook. Apakah cocok untuk promosi event kita?
bisa cocok, bisa tidak. Mungkin untuk sebagian ibu-ibu cocok, tapi kita cuma bisa main grup-grup Facebook. Karena kalau nanti kamu share info makanan, takutnya ada yang komen-komen salam interaksi kakak kayak gitu ya. Isinya Facebook kan kayak gitu-gitu ya. Jadi dari segi demografi pengguna, usianya itu orang yang pakai Facebook itu kan ya orang-orang yang sudah 35 tahun ke atas. Jadi kita coret. Lanjut. 2 kali next. Oke, nih. Platform X atau Twitter cocok nggak? Karena isinya di situ wong debat politik karo isu-isu terpanas itu ya. Kalau untuk promo event kurang cocok. Nah, kita simpulkan tadi bahwa 2 platform paling cocok adalah next. Satu adalah next Instagram. Kenapa? Tadi sudah dijawab bahwa Instagram ini adalah yang digunakan oleh anak-anak kaula muda atau orang-orang yang usianya ya range-nya masih di antara 20 sampai 30 sampai 40 tahun lah maksimal. Itu pengguna paling banyak di Instagram. Terus nilai plusnya ini kan event berbau kuliner. Kuliner atau makanan itu kan kalau ditampilkan dari segi visual yang menarik itu kan cocok banget untuk platform Instagram. Nah itu. Terus yang terakhir tadi juga sudah dijawab bahwa TikTok. Kenapa kok TikTok? Karena TikTok adalah sosial media dengan algoritma yang paling sesuai dengan algoritma yang paling fair kalau saya bilang. Kenapa kok algoritmanya paling fair? Karena TikTok algoritmanya itu berbasis konten bukan berbasis follower. Jadi selama kontenmu menarik dan bisa memicu engagement, maka kemungkinan kontenmu bisa naik. Dan itu sudah tak trial ke beberapa akun saya. Kebetulan saya itu mengelola 5 akun TikTok. Satu TikTok saya pribadi yang saya pakai jualan namanya Cuan Bareng L, itu 15.000 sekian followernya. Terus ada TikToknya Asia. Terus ada saya kemarin bikin lagi TikTok baru optimasi TikTok untuk personal branding saya sebagai seorang dosen. Namanya Elif CG atau Mas L, dosen asik kekinian gitu ya. Itu saya followernya itu baru sekitar 1.300-an, tapi ada beberapa video saya itu yang nonton itu ribuan, bahkan ada satu video saya itu yang nonton sampai 1 juta. Jadi antara follower dan views itu kalau di TikTok itu nggak linear. Pokoknya kontenmu menarik, kontenmu bagus, kontenmu itu bisa memicu engagement dan retention rate, maka kemungkinan kontenmu itu akan direkomendasikan untuk naik di FYP. Makanya TikTok itu sebenarnya adalah sosial media yang paling cocok untuk promosi event-event yang butuhnya tersebar secara cepat. Nah itu teman-teman. Nah itu yang kedua. Terus yang selanjutnya adalah riset kompetitor. Riset kompetitor itu caranya kayak gimana sih? Caranya adalah teman-teman coba cari atau lihat event-event kampus itu promosinya itu kayak gimana. Teman-teman coba lihat event-event kuliner itu caranya kayak gimana. Nah itu teman-teman, itu adalah salah satu hal fundamental yang perlu teman-teman tahu sebelum teman-teman nanti bikin campaign. Intinya nanti tugasnya teman-teman itu adalah bikin strategi campaign untuk mempromosikan event kita di BPTIP 3. Nanti detailnya akan saya kirim via WA untuk tugasnya seperti apa. Nah, setelah kita sudah tahu kompetitor, kita sudah tahu konsep konten itu yang menarik seperti ini. Maka tahapan keempat adalah bikin konten yang berkualitas. Nah, gimana sih teknik bikin konten yang berkualitas? Ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, ada Kak Anas, ada Kak Igun. Guys, halo. Nah, ini kita sambut rekan-rekan saya, ada Kak Anas sama Kak Igun. Ini adalah orang-orang yang ada di balik sosial medianya Institut Asia. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Nah, kalau teman-teman sudah follow Instagram, TikTok sudah? Nah, jadi kalau di situ saya sebenarnya cuma rata-rata itu kebagian mikir.
Tapi secara teknis yang bikin konten-konten Asia itu menarik adalah mereka berdua, dua-duanya adalah alumni Institut Asia Malang dari jurusan DKV. Ini DKV sama-sama orang Lumajang juga. Jadi dua-duanya orang Lumajang. Yang satu seorang graphic designer, yang satu video editor, animator dan musik komposer. Nanti silahkan ditanya-tanya sendiri. Karena saya ada kelas sebelah, langsung tak kasih ke Kak Anas atau Kak Igun. Silahkan. Terserah. Remote bisa nggak? Halo, selamat pagi. Selamat siang sih. Oke, ini BP 1 ya. Berarti dominannya semua semester 1. Aku mau tanya ini. Di sini sing jurusan manajemen, boleh angkat tangan? Oke, yang akuntansi? Akuntansi, oke. TI? Oke, SK? Terakhir DKV. Wah, dominan DKV ya. Oke, seperti yang barusan dijelaskan sama Pak Elif. Jadi saya sama Mas Anas mau ngasih beberapa tips, sebenarnya sharing ya. Kalau dari Mas Anas nanti perihal video, kalau aku graphic design. Tapi untuk kasus ini aku akan menjelaskan tentang Canva. Nah, makanya aku tadi tanya jurusannya dominan apa. Ini yang DKV, kalau bisa jangan terlalu jangan terlalu terpatok Canva ya, tidak boleh ya. Meskipun karena kalian masih semester 1, ibarat kalau mobil itu jangan belajar jangan belajar matic dulu, tapi belajar kopling atau manual. Lah, Canva ini bisa dibilang matic instan, oke? Dan saat PPT ini dibuat, aku sempat cari beberapa aset di Canva secara random. Juga karena ini BP tahun ini temanya Parademi Nusantara, jadi aku cari beberapa visual-visual yang menyangkut tentang mie, tentang F&B lah ya. Nah, kemudian aku coba desain dari beberapa aset ini menjadi satu kesatuan poster. Aduh, nggak bisa nih. Sorry, ini. Nah, poster ini dibuat full sama Canva. Dari aset, font, terus visual, elemen, foto-fotonya juga, ini full Canva. Oke. Maksudku gini, Canva itu memang software instan ya, dan memang bukan mitosnya ya, kayak sering dipandang sebelah mata karena ya template. Padahal sebenarnya Canva itu kalau dijelajah lebih dalam bisa menghasilkan karya yang bagus juga. Tapi sebelum lebih lanjut, izinkan aku memperkenalkan diri. Nah, nama saya Indra Gunawan. Aku di sini sebagai graphic designer di divisi sosial media MDS. Selain itu, aku juga co-founder dari Kentang Studio Kreatif di Kota Batu, yang juga seorang animator motion graphic dan juga graphic designer juga di Kentang Studio. Nah, ini poin kita. Sekarang ini sebenarnya Canva udah cukup. Kenapa? Nah, ini yang aku bahas barusan. Kalau dulu pas Canva muncul, banyak orang yang nggak suka, terutama orang-orang yang kerja desain ya, kerja desain manual kayak dari Photoshop, Corel, Illustrator dan segala macamnya. Karena ya itu Canva itu curang, template, terus template-nya bagus-bagus juga. Tapi seiring waktu sebenarnya Canva itu bukan curang, tapi Canva itu adalah alat efisiensi. Makanya aku bilang tadi buat teman-teman DKV, jangan pakai Canva di semester 1. Itu tidak akan mengasah
kemampuan kalian. Kalau kalian sudah bisa tesnya udah bagus, baru boleh pakai Canva. Tapi jadikan Canva itu untuk pendamping supaya kerja kalian lebih efisien. Nah, tapi yang tak tekankan di sini, buat yang tidak biasa megang desain, tidak ngerti desain, Canva itu software paling perfect buat kalian. Karena apa? Aku yang dulu sebelum ada Canva, cari aset manual, motong aset manual, tone warna aset itu manual di Lightroom. Sekarang pakai Canva, kerjaku super efisien. Aku bisa bikin konten carousel 10 slide itu tidak sampai 1,5 jam. Itu termasuk riset karena Canva. Itu ya. Gini. Template Canva itu bagus-bagus, tapi seringkali jadi amburadul ketika kita edit. Karena apa? Karena rata-rata orang yang pakai Canva itu mengabaikan 4 hal ini. Jadi buat teman-teman yang non DKV, 4 ini sebenarnya adalah salah satu dari prinsip desain. Prinsip desain sendiri itu ada 8 kalau kita belajar di jurusan DKV. Tapi aku rangkum sebenarnya kita cuma butuh 4 aja. Maksudnya 4 ini udah cukup, apalagi buat orang yang tidak biasa desain, oke? Yang pertama itu kesatuan. Ini udah tak ringkas sebagai apa ya, biar bahasa bayi lah, biar gampang untuk dimengerti. Yang pertama itu kesatuan, kayak warna, objek, elemen yang ada di dalam desain itu nggak bertabrakan. Misal dominan merah, ya merah, kuning, biru. Terus sesuaikan sama tema. Yang kedua itu penekanan. Objek yang jadi fokus utama paling besar kontras. Ini yang paling gampang dipelajari. Kalau bikin poster, desain apapun harus tahu. Kalau mau bikin misalnya judulnya, headline-nya apa, pastikan itu yang paling besar daripada elemen yang lain. Yang ketiga itu ada keseimbangan, stabil. Seringkali kita ngeliat desain kayak ini kok kosong, tolong diisi apa deh, ini kok keramaian. Nah itu masalah keseimbangan. Jadi kita ngatur gimana yang kosong nggak terlalu kosong, tapi yang rame juga nggak terlalu rame, jadi pas. Dan yang terakhir irama, itu kerapian, hierarki antar objek itu urut. Jadi semacam ada polanya. Semua desain itu ada polanya. Semua desain itu diciptakan biar mata kita itu teratur, ikut dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Poin nomor 4 ini sebenarnya poin yang paling penting di sini. Masalah hierarki visual. Jadi buat teman-teman yang pakai Canva, kalau kalian bingung gimana mau desain yang bagus, selalu ingat hierarki. Hierarki visual itu apa? Ibaratnya ya, kalau kita mau makan, kita ambil piring, pasti yang kita ambil pertama yang paling banyak. Pasti ngambil nasi paling banyak. Kemudian ngikut, kita butuhnya apa? Kalau pengen banyak serat, ya kita ambil sayur lebih banyak, lauknya dikit, terus ambil yang kondimen lain. Kalau kita pengen bulking, setelah ambil nasi, yang banyak apa? Daging, protein, baru ambil sayur dan lain-lain. Jadi hierarkinya itu macam-macam. Ini contohnya kalau gimana hierarki itu bekerja. Dari sini kita tahu, kita pasti baca yang pertama itu yang paling besar, terus turun, baru kalau enggak kita baca yang paling kecil atau yang paling detail-detail lain. Nah ini aku ambil contoh ya. Yang satu ada postingan Tumblr yang tidak seberapa itu. Yang kemudian satunya adalah poster corporate ya, poster jualan, marketing, produk, sales. Intinya sesuatu yang berbau profesional lah. Kan kita sering menjumpai kan pasti dua. Kalau nggak konten ya hard selling, kalau nggak soft selling ya hard selling. Nah di sini polanya selalu sama. Pasti ada headline yang pasti kamu baca pertama, baru kamu ngeh headline itu tentang apa. Baru kalau ngeh lagi, kamu akan baca yang lain-lainnya. Sama kayak yang di sana, kamu akan ngeh ini tentang apa, mocktails, kamu lihat foto produknya, baru kamu ngeh ini nama produknya apa, harganya apa, terus informasi yang lain-lain. Jadi selalu gitu, hierarki itu gitu.
headline, subheadline, baru isi atau keterangan. Jadi kalau kalian buka Canva, bingung nih, ini aku suruh bikin poster atau desain, harus ngapain ya? Ingat hierarki. Headline dulu, judulnya apa, pastikan agak besar, baru subheadline, baru detail-detail. Kayak gitu teman-teman. Ini aku poster random dari Canva juga. Nah ini contoh yang pakai hierarki juga ya, tetap. Jadi tetap headline, subheadline, kayak free soda, terus harga dan segala macamnya, baru ke isi. Jadi urut. Ini tak bantu buat apa? Tak kasih area. Jadi headline yang mata kita pertama kali lihat, baru kita itu tentang apa, baru detail-detail yang lain. Terus juga misal kalau ini yang bahas tentang keseimbangan ya, kalau objek kiri kanan itu tak buang, sebenarnya ya tidak apa-apa sih, cuman untuk beberapa orang dia akan terlihat kosong. Ya kalau orang yang suka minimalis ya suka-suka aja, tapi biasanya kalau bisa jangan terlalu kosong, makanya kadang kita perlu memperhatikan hal-hal kecil kayak gitu. Ya tadi 4 hal tadi. Nah ini coba seringkali orang kalau ngedit poster-poster Canva itu, kalau nggak merhatiin 4 hal tadi ya bisa amburadul. Kayak ini contohnya, mata kita pasti bingung, kita mau fokus ke produknya atau ke harganya. Kalau di mata branding lo ya, kalau di mata marketing ya mungkin sah-sah aja sebenarnya. Nah ini segmen terakhir ya, Canva tips. Jadi selama aku menjadi desainer sama animator motion graphic, yang awal manual lama itu benar-benar terbantu ketika pakai Canva. Jadi aku lebih efisien waktunya. Kenapa? Karena selama pakai Canva aku menyadari beberapa hal penting selain asetnya yang banyak loh ya. Yang pertama, kalau kalian mau desain di Canva terus bingung mau cari elemen apa, kalau di panel elemen ini pastikan keywordnya diketik yang spesifik. Misal kayak kuncinya tuh objek, terus kamu tambahi tipe apa yang kamu cari. Tipe itu kayak misal teman-teman akuntansi sama manajemen mau cari aset-aset tentang investasi ya, mungkin kayak tabungan atau gambar uang, gambar apa. Nah itu kan macam-macam kan, ada yang kayak foto, ada yang kayak gambar tangan. Kalau spesifik, misal kamu tulis invest 3D, nanti dia akan mencari aset investasi tapi yang model kayak 3D modeling. Jadi lebih spesifik. Sama kayak misal mau cari tentang coffee shop, tapi mau cari yang lucu-lucu kayak gambar-gambar di kopi tuku, tulis saja, kasih tulisan hand drawn. Hand drawn itu gambar tangan. Kalau bisa pakai bahasa Inggris ngetiknya, itu lebih mudah nanti Canva nyarinya. Kemudian kayak karakter doodle, untuk contohnya misal kayak karakter doodle, dia akan langsung spesifik tipe-tipe yang seperti ini. Kayak aku nyari yang nggak terlalu berwarna, simple, main outline tapi tetap bagus. Nanti keluar seperti ini. Nah serunya Canva itu yang sekarang loh ya, kalau kamu klik salah satu aset, nanti dia akan mengarahkan ke aset yang lain yang serupa kayak ini. Itu lebih mempermudah lagi. Terus juga kayak tadi invest 3D, keluarnya nanti ya objek-objek tentang investasi tapi ya 3D model. Kalau aku aja seumur hidup belum bisa ya bikin 3D sendiri, kelamaan. Tapi dengan Canva cepat banget. Kan lama lah mau bikin sendiri tuh. Ya alternatifnya ya kita pakai aset kayak gitu. Dan daripada pakai aset-aset yang flat terus datar 2D, mending bisa jadi alternatif pakai 3D. Jadi lebih hidup, lebih keren lah ya. Terus yang kedua, fitur menghapus background objek. Ini yang paling membantu buat saya. Aku menganggap Remove BG ini keajaiban dunia ke-8 ya.
karena benar-benar membantu. Terutama buat kalian-kalian yang desainer, apalagi yang non desainer, nggak usah bingung-bingung cari ke website, terus bayar koin, dapat berapa kuota buat ngapus background, itu pun belum tentu detail. Tapi di Canva ini penghapusan backgroundnya tuh cukup detail. Bahkan kalau skala rambut itu masih bersih banget, sangat bersih. Ini tak ambil contoh ya, kayak yang biasa kita lakukan ya. Misal teman-teman nanti punya brand sendiri, terus butuh mock up, pasti cari produk-produk kosong, terus mau diambil sendiri produknya, tinggal remove BG aja, nanti jadi bersih. Ya udah tinggal pasang aja ke poster atau feed atau apapun itu sesuai kebutuhan. Dan ini cukup sekali klik dan bisa multiple langsung bersamaan. Terus yang ketiga itu kalau kalian sering menjumpai gambar tapi terpotong di sebelahnya, itu kan sangat mengganggu sekali ya. Apalagi kalau terpotong bagian rambut atau telinga kayak gitu, itu bakal sulit banget. Nah untungnya Canva itu ya punya fitur ini, Magic Expand. Caranya kalau kalian klik gambar, jadi setelah dapat aset, di remove BG, backgroundnya udah hilang, kemudian masuk ke edit lagi, terus ke Magic Studio. Itu panel nomor 3 kayaknya, 2. Terus kalian geser ke kiri, itu ada Magic Expand. Nanti kalian atur seberapa banyak yang mau di-expand. Setelah itu nanti keisi. Udah sesimpel itu. Dan kerennya lagi cepet. Terus kita pernah punya kasus juga, kita punya foto tapi banyak yang kepotong. Itu sangat terbantu sekali dengan ini. Dan kembali lagi, tidak perlu buka aplikasi lain. Satu aplikasi wis include semuanya. Terus yang keempat itu ada adjust. Mungkin ini simple ya, di semua aplikasi pasti ada adjust. Tapi aku bisa bilang adjust di Canva ini beda sama yang lain. Nggak seprofesional Adobe Lightroom, tapi ini mungkin di bawahnya dan sangat cukup sekali. Kenapa? Kalau sebelumnya aku buka Lightroom terus nge-adjust beberapa aset, itu saya ngatur brightness, contrast, terus highlight, shadow, midtone dan segala macamnya. Tapi ajaibnya kalau pakai Canva, entah kenapa kayaknya udah di algoritmanya ya. Ketika kita geser brightness lebih ke kanan, dia akan kayak scanning mana yang perlu ditingkatkan kecerahannya. Apalagi kalau orang, terus dia mendeteksi ada wajah, dia langsung ngatur tone warnanya seperti apa, tanpa meningkatkan warna rambut. Jadi rambutnya tetap hitam, sama kan? Tapi yang putih cuma wajah sama baju. Beda kalau aplikasi lain, digeser kanan, rata kanan, semuanya ikut terang, kayak gitu. Ini sangat membantu buat teman-teman yang nggak biasa desain. Misal kalian suatu saat punya brand sendiri, kesuwen mau hiring studio buat foto produk, foto sendiri aja, difoto sendiri, masuk no Canva, potong, terus adjust brightness, jadi wis fotomu profesional, lumayan. Terus ini fitur tambahan, aku jarang pakai tapi untuk beberapa kasus sangat membantu. Itu image upscale, jadi semacam meningkatkan resolusi gambar yang nggak terlalu bagus, ngeblur. Ini kalau kalian di bagian kiri, kamu scroll ke bawah, ada gambar kupu-kupu image upscale, ini bisa dipakai. Itu sih teman-teman, beberapa tips dari aku soal Canva. Terima kasih. Nggak tahu, iya paling. Oke, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa banget. Selamat pagi semuanya. Saya tahu kita semua ngantuk karena ini jam-jam krusial.
sebenarnya aku yang pengen bantu ini. Tapi saya akan sedikit sharing. Saya percepat karena lebih banyak di kampanye jadi mungkin, dan juga CapCut ini sangat familiar ya dengan teman-teman ya. Ada yang belum install CapCut nih? Tak mungkin, pasti install CapCut. Saya akan sedikit sharing tentang editing video menggunakan smartphone. Tapi sebelum itu, kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Anas. Kalau di kampus biasanya dipanggil Mas Anas. Ojo Pak Rek. Saya masih kata orang tua ini saya umur 23 ya. Tambah 2 tahun. Di Sutasia saya sebagai video editor, 3D modeling, videografi, fotografi, KB. Selain itu saya juga cukup aktif di EDM. Saya sebagai musik producer kurang lebih selama 6 tahun. Dan beberapa video juga tembus di YouTube, di Spotify, dan Apple Music, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke materi. Software atau aplikasi editing untuk smartphone itu sangat banyak sekali teman-teman. Ada KineMaster, InShot, CapCut, PG, dan sebanyak itu. Bahkan Premiere pun sekarang sudah mulai merambah ke dunia smartphone atau ke dunia mobile. Nggak tahu teman-teman, kok moro-moro aja gitu, moro-moro malah ini ya. Tapi dari sekian banyak ini kita cuma akan bahas satu karena ini yang paling familiar di teman-teman. Oke, CapCut. Kenapa CapCut? Teman-teman di kampus sama TI atau mungkin yang lain yang belajar tentang UI UX itu pasti tahu kalau AI ya Pak, CapCut itu UI-nya itu UI apa ya? User friendly banget. Bahkan kita lihat ikonnya aja itu udah tahu fungsinya apa. Gitu ya. Untuk aplikasi software editing video di HP, CapCut itu sudah cukup lengkap untuk editing ringan, teman-teman. Selanjutnya, CapCut itu memang dibuat khusus untuk diupload di sosial media. Itulah kenapa ketika kita ekspor CapCut itu ada pilihan langsung upload di TikTok gitu ya. Biasanya kalau diupload di TikTok itu nggak ada apa sih watermarknya gitu. Lagi, ini yang sangat membantu saya banget. Yang dulu saya itu ngedit bisa sampai 3-5 jam satu video reels. Dengan bantuannya CapCut, ada satu video yang sangat membantu saya itu bisa selesai dalam 5 menit. Gila kan? 6 jam yang 5 menit ini wah banget kan? Nah, ini saya akan sedikit spill sedikit aja karena teman-teman pengguna CapCut sudah pasti tahu semua fitur yang ada di CapCut, terutama fitur-fitur yang base. Yang sebelah kiri ini adalah fitur awal ketika kita membuka CapCut. Yang kanan itu adalah template. Kita nggak akan bahas ini karena ini terlalu instan dan biasanya dipakai untuk jeda-jeda tok ya. Setelah teman-teman memilih video yang akan diimport, ini adalah tampilan awal teman-teman dalam CapCut benar. Nah, ketika teman-teman klik atau tab video, itu akan keluar menu baru, ada bagi, volume, animasi, efek, hapus, dan seterusnya. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu semua video-video ini, makanya saya akan skip sebanyak ini. Bagi, volume, mengatur volume, dan lain-lainnya. Animasi ini untuk transisi ya teman-teman. Yang ada efek. Nah ini cukup membantu saya juga teman-teman. Biasanya kita bikin efek di Premiere Pro. Ada yang pakai Premiere Pro nih? Belum ya? Yang di kampus belum ya? Biasanya kalau kita bikin efek kayak gini teman-teman, di Premiere Pro itu literally manual. Misalnya kayak yang 3 gambar kaki itu kita berikan dulu, terus kita animasikan satu persatu, itu sangat memakan waktu. Di CapCut
pencet tok pisan ganti. Nah ini biasa sebelum kenal CapCut dulu itu saya subtitlenya satu per kata. Saya tulis, saya ingatkan lagi, saya tulis. Di CapCut sekali klik sudah jadi, sudah ternyata. Template pun sudah ada, mau yang munculnya per kalimat atau per kata itu sudah ada. Jadi ini yang cukup membantu saya banget. Nah, ini yang saya bilang CapCut itu UI-nya user friendly banget. Kita lihat ikonnya aja. Ini udah tahu fiturnya itu buat apa. Hapus, kecepatan, kiriman, dan lain-lain itu udah tahu kita. Hanya dengan melihat ikonnya aja. Saya nggak akan jelasin satu-satu ya teman-teman karena terlalu banyak dan akan bosan juga teori-teori. Saya akan sedikit memberikan tips tentang per audio, tips tentang memilih audio. Nah di UI CapCut kalau kita pencet audio itu kan muncul yang untuk milih-milih musik itu ya. Itu tinggal kita pilih musik yang tepat untuk video kita. Tipsnya ini berdasarkan pengalaman saya aja sejauh ini, karena saya pakai CapCut itu belum lama banget, karena 2 tahun atau berapa, nggak lama-lama. Sesuaikan dengan tujuan konten. Jadi audio sama video itu sama visual itu memang harus berkesinambungan atau cocok ya teman-teman, supaya video atau apa yang kita ingin sampaikan dalam video itu bisa diterima oleh audiens. Kalau teman-teman misal membuat video vlog santai, itu teman-teman bisa kasih musik chill, lo-fi, atau kalau anak sekarang itu indie ya, pop, ya, senja, musik senja. Gak mungkin dong kalau vlog santai ngopi-ngopi terus dikasih musik Black Sabbath beneran, gak mungkin ya. Terus video komedi, biasanya saya pakai musik upbeat atau quirky. Kalau nggak tahu quirky itu biasanya dipakai di video vlog-vlognya orang Korea yang lucu-lucu. Biasa pakai musik-musik quirky dan juga ditambahin sama efek kartun yang lompat-lompat segala macam itu. Kemudian sinematik ini selalu saya pakai di video after movie. Selalu saya pakai di video after movie-nya PKKMB ya teman-teman. Di Studio Asia Malang itu di awal selalu saya kasih semacam teaser. Itu saya selalu pakai musik-musik yang epic. Kalau cari di YouTube itu bisa orkestra gitu, orkestra epic instrumen. Kemudian ini yang saya bilang tadi, kalau audio itu bisa mempengaruhi emosi kita. Nah karena tema di BPE 3 itu nanti tentang makanan gitu ya. Jadi teman-teman nanti mempromosikan BPE 3 gitu ya. Apa salah gitu ya. Jadi saya akan sedikit memfokuskan teman-teman untuk melihat yang poin ini. Mau bikin penonton fokus, kasih musik minimalis. Jadi nanti audiens itu nggak terlalu fokus sama musiknya, nggak terlalu terganggu sama musiknya. Kalau voice overnya misalkan 100%, nanti musiknya teman-teman cari yang chill, musik chill yang volumenya itu kira-kira berapa ya? 30%. Jadi orang-orang nggak fokus sama musiknya, fokusnya sama visual, makanan yang akan ada di video tadi sama voice over. Gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman masih bingung mau cari musik yang kayak gimana, kita itu sudah dimanjakan sama CapCut. Ada yang namanya search by mood. Kita tinggal pilih aja, dan mau musik yang cute atau bernuansa apapun itu tinggal pilih, klik, itu sudah ada semua. Sesuai dengan apa yang kita klik.
Sejauh ini mungkin ada yang ditanyakan atau saya terlalu cepat mungkin? Tak cepat dong jelek, bintang mati. Ngerti aku ini wajah-wajah ngantuk ya, terus uang ke bola. Ini terakhir, sensor. Video pendek, UI-nya itu selalu sama, short, terus apa lagi, reels, TikTok itu UI-nya sama semua. Yang paling atas biasanya ada FYP itu gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu profile, ada love, ada komentar, share. Kemudian di bawahnya ada captionnya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa UI-nya itu dibuat gini semua? Ada yang tahu nggak kira-kira? UI sini nasi merah jauh-jauh. Kamu saking muantok ya? Sesimpel jempol kita ada di kanan. Kecuali yang tiga ya, gitu ya. Tapi yang kebanyakan orang itu scroll pakai tangan kanan. Jadi ketika kita pencet like, pencet lagi jempol kita nggak sama, gini gitu, kan mengganggu ya. Jadi cara yang gini gitu aja. Sesimpel itu. Terus yang sensor tadi, yang saya kasih warna merah, ini jangan dikasih visual atau grafis apapun, apalagi subtitle. Aku coy kedangan ini, kehalangan sama ikon-ikonnya keempat, TikTok. Nah, yang warna hijau ini yang teman-teman kasih visualnya. Yang menjadi formula saya sejauh ini, saya selalu pakai formula yang sama. Yang atas, karena ini yang paling lebar, jadi saya taruh judul. Karena biasanya formula sebenarnya sama kayak yang masih dijelaskan tadi ya. Ada apa tadi? Headline ya, headline, sub dan gitu keterangan. Sama sebenarnya. Awalnya kita akan selalu lihat judul. Nah, yang di tengah saya selalu kasih objeknya. Jadi 80% audiens TikTok itu pasti melihat di bagian tengahnya. Kayak error lagi, lapor gitu lagi. Kemudian lihat yang tengah. Yang bawah ini opsional sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu ada yang visual yang aneh-aneh. Cuma biasanya saya tambahkan subtitle atau grafis pendukung aja supaya nggak bosen. Karena bosen ya kalau penonton mau ngomong ke visual pendukung apapun, kemudian nggak tahu subtitle sama grafis. Dan ini contoh video yang saya jelaskan tadi, ini semuanya ada di video yang setelah ini. Tonton ini. Kuliah itu penting banget sih, tapi abis lulus bingung harus ngapain. Mana aja teman-teman yang masih kepikiran, di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, kamu gak cuma kuliah dan berijazah aja, tetapi kamu akan disiapin buat masa depan yang nyata. Salah satunya melalui program kami ada yang namanya Karir Center, di mana Karir Center ini aktif banget untuk teman-teman mahasiswa cari peluang kerja sesuai minat dan juga jurusannya masing-masing. Salah satu programnya ada yang namanya Kampus Hiring, dan kita juga rutin mengadakan sharing session bareng dosen-dosen praktisi dunia kerja. Tapi buat teman-teman yang pengen jadi pengusaha atau entrepreneurship, tenang aja, karena kami juga ada yang namanya inkubator bisnis yang siap mentoring teman-teman bangun bisnis mulai dari nol sampai kalian bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah ataupun juga investor. Dan ini merupakan salah satu contoh mahasiswa kami yang bikin startup yang berhasil meraih juara dalam ajang Introvex 2025 and Business Planning Competition Malaysia. Pembelajaran di sini nggak cuma sebatas teori aja. Fasilitas di sini lengkap banget loh, mulai dari lab komputer, ruang kreatif studio, co-working space, dan suasana belajar yang terasa kayak kerja profesional banget. Jadi, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang ini bukan hanya tentang kuliah doang, tapi tentang bagaimana kamu disiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih sukses lagi. So, masih mikir-mikir mau kuliah di sini? Langsung join sekarang aja ya. Nah, gitu ya teman-teman. Dan itu udah materi terakhir. Intinya kalau teman-teman belajar editing itu, apalagi editing video itu baik proses teman-teman. Itu bagaimana kita bisa merasakan
maupun itu dari visualnya, dari audionya, itu dari film, bagaimana kita merasakan dan menentukan audiens. Mau targetnya yang misalkan kalau food tadi itu kita lebih banyak visualnya di makanan, kreatif juga harus yang lebih apa ya, lebih berwarna, yang lebih kelihatan lezat gitu. Intinya itu teman-teman, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sharingkan ini ada sedikit insight yang bisa teman-teman catat atau teman-teman praktekkan gitu ya. Terima kasih, saya Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup. Oh ya, tugas yang tadi dikasih sama Mas El, teman-teman udah paham semua? Oh, nanti dikirim lagi sama Mbak. Ya wis. Langsung tutup. Ya udah teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini ya. Terus kan terima kasih. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemulangan.